وما أدراك ما ليلة القدر
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام حتى مطلع الفجر. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Iya. Oh, iya cakap. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli Amar bi'ir tong sinang nyot ibu tong bi'ir bi'izni rabbihim min kulli amr. keras. Salamun hiya hatta ma'la'il Mato ta'il fajr. Hestoi ya. Mato La'il fajr. Nah gitu. Shadaqallahul Ibu inna anzalnahu fil lailatul qadr. Inna anzalnahu fi qad. Tas kakuping til naon ko. Lailatul qadr Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang mah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Keras. Bersama Taibah Hibitul Qadha Daimah. Kabagi
aqrab, ab'ad, awsat. Jadi nu 15 teh kabagi teh tilu. Naon wae teh ab'ad? Kaf, qom, aqrab, Rom ta, to, dal, awsat. di tato Sisana jantan nu 10 kana awsat, anu 3 kana aqrab, anu 2 kana naon ab'ad teh jauh, naon aqrab teh dekat teman dekat. Awsat teh berarti si kari ieu awsat aqrab ab'ad. Awsat margi pertengahan, sakalimah 2 kalimah, sakalimah non margina hiji nu nanti bisa sak aya minna na bisa nu nanti bisa tapi mah hiji jantan sakalimah ya. Zal ulang tazal zal teh naon? Jelas? Lam naon? Ya. Jadi eksekusinya ada yang lahir tahun 2000, ada yang lahir tahun 60 ya. Nah, ini semuanya hampir kebanyakan lahir tahun antara 60-an 70-an kayaknya nih ya. Itu eksekusi penciptaannya begitu. Nah, ketika Allah menciptakan alam semesta, ini menurut apa namanya? Menurut para ilmuwan, alam semesta ini umurnya sudah miliaran tahun ini, ya. Sudah miliaran tahun dari sekarang itu beberapa miliar. Ini silakan saja dibuka-buka di Google umur alam semesta ini sudah berapa miliar tahun sampai saat ini itu. Ya itu kehendak Allah di situ. Kemudian kan setelah Allah menciptakan alam semesta tidak langsung menciptakan makhluk. Ya. Dia yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu malaikat. Dia yang pertama kali diciptakan Allah. Para malaikat itu adalah generasi pertama makhluk Allah. Kemudian setelah itu jin, ya. Nah, ini alam semesta belum ada. Nah, itu di dalam beberapa hadis disebutkan bahwa limit waktu atau durasi atau interval waktu antara beberapa makhluk itu 50.000 tahun, 50.000 tahun. Ya. Dari Allah menciptakan malaikat ke jin itu 50.000 tahun. Kemudian dari jin ke menciptakan alam semesta 5.000 tahun. Nah, ini manusia ini adalah makhluk yang terakhir yang diciptakan oleh Allah. Jadi setelah Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, setelah Allah menciptakan gunung, ya, setelah Allah menciptakan laut, setelah Allah menciptakan ikan, dan baru terakhir Allah menciptakan manusia. Jadi bontot ini manusia ini, ya, makhluk yang paling bontot yang Allah ciptakan di alam semesta ini. Nah, itu kehendaknya di situ, ya, eksekusi penciptaannya. Ya, ada yang muda, ada yang tua. Nah, itu takdirnya sama semuanya. Ketika Allah menciptakan ruh manusia pada waktu yang bersamaan, pun ada manusia atau ruh manusia, semuanya ada. Nah, lalu nanti eksekusinya, amar takwinnya, perintah menjelmanya ke dunia ini Nah, ini dicatat oleh Allah, ketentuan Allah itu dicatat di Lauhil Mahfuz. Jadi semua ketetapan Allah itu tercatat di Lauhil Mahfuz. Hanya tidak ada seorang pun yang tahu, ya, yang bisa melihat ke Lauhil Mahfuz. Ya, termasuk nasib-nasib kita ini semuanya sudah tercatat di sana. Ya, termasuk, ya, maaf, saya misalnya sakit sekarang itu sudah tercatat, ya,
Makanya harus beriman itu begitu, karena apa yang terjadi, pengalaman yang terjadi pada kehidupan kita itu sudah ada catatannya, sudah ada takdirnya. Makanya sering kita mendengarkan qadarullah ya. Qadarullah itu artinya takdirnya. Tadi pagi kan ada WA katanya, pagi-pagi Ibu Yeni katanya itu yang meninggal itu, Ibu Epu itu meninggal sama-sama dioperasi dengan saya gitu. Saya dioperasi mata, beliau dioperasi batu empedu katanya. Tapi qadarullah kalau beliau katanya meninggal, saya tidak meninggal katanya. Saya alhamdulillah katanya setelah dioperasi sehat kembali. Qadarullahnya seperti itu. Nah, hanya ya tidak ada seorang pun yang tahu tentang takdir kita ya. Ini ada yang disebut dengan jin, itu jin setan kafir itu setiap saat ingin melihat, ingin mendengar atau ingin melihat catatan setiap nasib manusia. Tapi mereka pun tidak tembus ke lauhul mahfuz ya. Karena apa? Karena ada penjaga malaikat. Jadi setiap mereka mendekati lauhul mahfuz, kemudian ditembak ke malaikatnya, kemudian kembali lagi ke bumi. Jadi tidak ada seorang pun, tidak ada satupun jin, setan yang bisa menembus lauhul mahfuz. Maksudnya apa mereka itu? Maksudnya mereka ingin membantu para dukun ya. Ingin membantu para dukun. Jadi dukun-dukun itu mendapat informasi dari setan yang mendengarkan tentang pernasiban manusia dari sana, dari langit. Percakapan makhluk langit itu tentang nasib kita. Alhamdulillah kita dikehendaki oleh Allah itu menjadi manusia yang dilahirkan, dibesarkan di Asia, dan Asianya Indonesia, Indonesia Jawa Barat ya. Jawa Baratnya Cianjur, ini sudah kehendak Allah. Ya. Makanya ketika misalnya ada orang yang ingin memaksakan diri supaya negara Indonesia itu sama dengan negara Arab, sama dengan Eropa, ya tidak bisa, karena sudah kehendak Allahnya sudah begitu. Kalau memang mau memaksakan kehendak, jangan ada di Indonesia. Dan sering kita dengar ya, kalau mau memaksakan ingin mendirikan khilafah, ke sana aja, ke mana? Ke Arab, ke Timur Tengah gitu. Karena Indonesia sudah dikehendakinya Allah seperti ini gitu. Ini sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah ada kehendak. Kalau tadi yang pertama dan kedua belum ada kehendak Allah, ya. Belum dikehendaki bahwa kita ini mau di mana, ini dilahirkan di mana, mati juga nanti di mana. Ya. Kan tidak ada jaminan bahwa kita ini akan mati di Indonesia, ya, akan meninggal di Indonesia. Banyak orang-orang yang meninggal ketika melaksanakan ibadah haji. Nah, itu sudah kehendak Allahnya begitu. Nah, ini baru yang terakhir, fase penetapan takdir. Jadi fase pertama Allah menciptakan takdirnya dulu, menciptakan ketentuannya. Makanya kita sebagai mukmin harus beriman kepada rukun iman yang 6, iman kepada takdir atau qada dan qadar, atau qada wakil qadari khairihi wa syarrihi min Allah. Jadi Allah menciptakan takdir dulu, menciptakan blueprintnya dulu ya. Menciptakan desainnya dulu ya. Nah, grand design sama kita juga kan ketika ingin membuat rumah misalnya kan, bikin gambar dulu ya, bikin gambar konstruksinya dulu bagaimana misalnya, kemudian strukturnya seperti apa. Nah, ini itu dalam fase takdir. Nah, ini kapan Allah menciptakan takdir ini? Ya Allah a'lam ya. Jadi tidak relevan kita bertanya kepada Allah tentang kapan ya, karena kapan itu pertanyaan makhluk.
Ya bertanya kepada Allah itu tidak relevan katanya, kira hanya Allah yang menciptakan takdir orang lainnya. Wallahu alam saja jawabannya, karena itu sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh nalar kita. Nah ini yang pertama, takdirnya dulu diciptakan oleh Allah. Nah apakah semua makhluk ini diciptakan bersama takdirnya atau tidak? Ya? Tidak. Misalnya Allah akan menciptakan alam semesta dulu takdirnya, kemudian setelah itu Allah menciptakan manusia penghuni alam semesta dan seterusnya. Sama atau tidak? Ya, menciptakan takdirnya. Tidak. Nah, Tidak. bukan prosesnya, ini takdirnya, ketentuannya, blueprintnya, grand desainnya sama enggak dalam satu waktu misalnya, atau dituntut? Sama. Nah, Sama. dagingnya sekepal daging. Nah itu strukturnya Allah menciptakan manusia itu asalnya dari saripati tanah, kemudian jadi nutfah, jadi air mani, kemudian jadi alaqah, kemudian jadi mudghah, kemudian jadi lahman, daging, ada yang dari daging, ada jadi tulang, ya ada yang dari jadi gigi dan seterusnya. Nah itu strukturnya, menciptakan struktur yang sudah diciptakan sebelumnya oleh Allah. Nah kemudian bagaimana tahapannya Allah menciptakan makhluk ini? Apakah begitu pun langsung jelek? Tidak. Nah ini fase. Nah tarigu gimana ya? Asalnya tina tanah saya nongket ayah anu di luar tina tanah sok nawar kadaharan di dalam kurang ayah tuh di luar tina tanah teu ayah di caian ku langit di langit caina gitu asalnya tina tanah. Jadi kurang teh eta asal tina tanah, maka engke mereka maut balik deui kana tanah da asalnya tina tanah jasad teh gitu. Di mata-mata saya mulih ka jati mulang ka asal gitu nya mulangna ka asal ka tina tanah. Nah kemudian dari tanah itu menjadi saripati, ya. Saripati tanah itu apa? Ya makanan tadi ya. Ya bukan mah nanti karbohidrat dan sebagainya lah, ahli gizi atau saya teteh jadi diantaranya ayah anu jadi sperma tidak makanan teh. Jadi sperma teh tidak makanan dan itu papero ya. Kamu saya wajalakum sama wa basar wa afidatan qalilan ma tashkurun. Ketika Allah mengeluarkan kalian semuanya dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa, tidak tahu apapun, bahkan dirinya sendiri tidak tahu. Jadi oleh karena itu apa yang kita mau sombongkan dalam hidup ini ya. Namun memang kalau manusia juga punya karakter setan, punya karakter iblis. Yang iblis itu salah satu karakternya adalah sombong. Maka tidak jarang atau tidak sedikit orang yang menyombongkan diri. Dengan ilmunya dia sombong, dengan harta kekayaannya dia sombong, dengan popularitasnya dia sombong. Jadi sebetulnya banyak sekali alat-alat ya, atau cara atau fasilitas yang bisa dijadikan sebagai alat kesombongan. Kecantikan juga jangan lupa itu bisa dijadikan alat sombong. Ketampanan bisa dijadikan alat sombong. Tetapi harus ingat, kecantikan itu hanya sebentar saja, ketampanan hanya sebentar saja. Ya mungkin terlihat cantik itu ketika masih muda belia. Kalau sudah keriput-keriput sudah tidak kelihatan lagi cantiknya. Jadi sekali lagi bahwa al-mutakabir itu adalah zat pemilik kesombongan. Nah berikutnya sekarang kita akan membahas tentang al-khaliq ya. Wallahul khaliq. Nah tadi dibaca ya, ini juga sebagai ayat yang bisa dijadikan doa untuk menyembuhkan penyakit.
Jadi kalau kita punya penyakit atau punya saudara yang sakit, perbanyaklah baca ayat ini. Al-Hasyr ayat 22 sampai 24. Wallahul khaliq, dia Allah yang menciptakan. Nah, apa itu al-khaliq? Apa itu menciptakan itu? Apa yang dimaksud dengan menciptakan? Ya, silakan dibuka dulu pendapatnya. Kira-kira yang disebut dengan mencipta itu bagaimana? PPI berpendapat bahwa yang disebut dengan menciptakan itu adalah mengadakan sesuatu. Apa yang kita kerjakan itu biasanya sesuai dengan takdirnya. Kullun muyassarun lima khuliqalahu, kata Rasulullah. Jadi kalau orang misalnya sudah ditakdirkan masuk surga, itu hidupnya akan di surga gitu. Nah, jadi orang teh ya teh. Mudah-mudahan itu orang teh bisa ditakdirkan di surga gitu. Dan hidupnya dia kayak di jalan ke surga gitu. Nah, terus begini, misalnya ketika orang ditakdirkan hobi karena musik atau jadi musik ya, maka dia akan hidupnya itu akan dimudahkan. Hidupnya itu ada di jalan karena jadi musik kayak gitu. Ya. Ya, jadi artinya bahwa ketika orang ditakdirkan menjadi musisi, maka hidupnya itu akan dihabiskan untuk menjadi musisi gitu. Termasuk di maksiat maksudnya. Ya, termasuk maksiat, ya. Nah, makanya itu termasuk maksiat. Jadi ketika Allah sudah menakdirkan, karena memang ini disebut dalam hadis, ketika Allah sudah menakdirkan bahwa si A itu akan masuk neraka, maka hidupnya akan selalu di jalan ke neraka, di jalan maksiat. Tapi Allah sendiri dalam surah Al-Kabut menjelaskan yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Bisa saja Allah itu merubah ketetapannya. Ketika misalnya tapi bukan berarti Allah takluk kepada ada pernikahan. Nah, jadi pada dasarnya ya Allah itu ingin memberikan pelajaran bahwa hidup ini harus menyejarah, ya, harus menyejarah sesuai dengan fakta sejarah. Bangsa Indonesia sejarahnya apa? Ya punya sejarah sendiri. Kenapa Pancasila, kenapa NKRI, ya, kenapa Bhinneka Tunggal Ika, kan ada sejarahnya. Ya, kita tidak bisa menghindar dari fakta sejarah ini. Dan para pendiri bangsa itu dengan kebijaksanaannya, ya, Indonesia tidak menjadi negara agama, tidak juga menjadi negara sekuler kan gitu. Bayangkan kalau misalnya Indonesia menjadi seperti Amerika, seperti Eropa, ya, yang sekuler, yang memisahkan antara urusan agama dengan urusan akhirat, urusan agama dengan urusan negara. Kita bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler. Nah, ini semuanya bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seperti inilah proses fase-fase penciptaan Allah terhadap makhluknya, termasuk kepada kita ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Allah sedang mencipta terus kepada kita? Menciptakan atau sedang melakukan kreasinya kepada kehidupan kita? Sedang. Seterus, ya, Allah itu tidak pernah berhenti mencipta. Tidak pernah berhenti, misalnya menciptakan seseorang menjadi sakit, kan itu, menciptakan seseorang dari sakit menjadi sembuh, menciptakan seseorang dari fakir menjadi kaya, terus. Dan Allah tidak pernah lelah. Nah, itulah capek mah Allah punya Allah capek. Capek juga ngurus jelema kan, yang diurus nanti nurut jadi gitu. Narayon. Gusti Allah mah diurus kan. Narayon. Ini fase-fase penciptaan. Jadi dengan kita memahami fase-fase ini Allah ini bukan berarti bergantung kepada fase, ya. Bukan berarti Allah bergantung kepada proses.
Yang butuh proses itu adalah kita manusia, ya. Tapi meskipun Allah tidak butuh proses, Allah menciptakan makhluk ini dengan proses. Allah tadi menciptakan manusia kan ada prosesnya, ya. Mulai dari perkenalan, ya, perkenalan ibu bapak kita kan gitu. Ya, kalau melihat beberapa ayat Al-Quran, takdirnya semuanya sekaligus, ya. Menciptakan seluruh makhluknya sekaligus Allah itu dalam takdirnya, bukan menciptakan dalam pengertian aplikasinya, implementasinya, tapi dalam takdirnya. Jadi yang pertama takdirnya dulu, Allah menciptakan takdir. Kemudian berikutnya Allah mencatat takdir itu, ya. Setelah Allah menciptakan ketentuannya, baru Allah mencatat. Kalau tadi belum dicatat, ya, baru gagasan saja itu, belum ditulis. Nah, sekarang dicatat, ya, di tempat yang disebut dengan Lauhil Mahfuz. Nah, jadi sudah agak mewujud ini, sudah ada konkret, ya. Sudah ada catatan Allah akan menciptakan sesuatu. Nah, di mana Lauhil Mahfuz itu malam, ya, tidak bisa dijangkau, itu termasuk alam gaib yang harus diimani, tidak perlu dimengerti. Ya, memang ada penjelasan, ada informasi bahwa Lauhil Mahfuz itu dekat aras, ya. Ya, tapi kan muncul pertanyaan lagi, di mana arasnya gitu. Kemudian diadakan langit sebelum diciptakan tidak ada langit, kemudian diciptakan Allah menjadi ada. Nah, kira-kira menurut logika kita, menurut akal kita, kira-kira mungkin tidak sesuatu yang ada dari ketidakadaan, dari asal tidak ada menjadi ada secara logika. Nah, menurut akal kita ujung-ujung ayat begitu. Nah, ya, menurut akal kita, menurut logika manusia tidak mungkin, ya, sesuatu yang ujung-ujung ada saja. Nah, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin, bagi Allah tidak ada yang tidak bisa. Mau Allah sendiri kan, Allah sendiri tidak pernah tidak ada, ya. Allah sendiri tidak pernah tidak ada. Jadi sehingga ketika saya menyaksikan Zakir Naik gitu, ya, yang sangat terkenal itu dari India, itu ada yang bertanya, siapa yang menciptakan Tuhan? Siapa yang menciptakan Tuhan? Nah, jadi kenapa banyak orang yang tertarik kepada pidato atau ceramahnya Zakir Naik? Karena memang sangat logis, sangat rasional, sangat bisa dipahami oleh akal. Meskipun pertanyaan begitu berat, sulit dia bisa menjawab. Nah, seperti itulah sebetulnya agama itu. Ya, berbicara tentang ketuhanan harus bisa kita jawab. Ya, meskipun tentu saja setiap kita punya keterbatasan, ya. Jadi jangan dipaksakan. Kalau misalnya tidak paham, tidak mengerti, jangan dipaksakan, harus paham. Karena apa? Karena kita punya keterbatasan, akal ini punya keterbatasan. Makanya saya sendiri ini ada yang mengatakan, katanya ceramah saya ini seperti kepada mahasiswa gitu, ya. Ya, seperti jamaah Nubah ini dianggap sebagai mahasiswa, karena yang pertama saya terbiasa dengan mahasiswa, ya. Kemudian saya menyampaikan ini dalam rangka pembelajaran, ya, supaya kita sedikit-sedikit, ya step by step gitu, cara berpikir kita, berpikir tentang agama ini kan harus mengerti agama, ya. Ya, sekarang yang terakhir kemarin itu Profesor Atur dari Inggris, ya, dia masuk Islam itu karena telah membuktikan Al-Quran kebenaran. Terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu dibantuan ke Allah, mau bisa-bisa itu, ya.
mata perlu ngadoa dengan diajar ngadoa, terus diajar ngadoa, serahkeun urang diajar teh nanti dipasrahkeun hasil nama ka Gusti Allah. Nah ini yang pengertian khaliq, pengertian mencipta itu ya. Nah jadi kalau membaca surah Yasin misalnya kan di akhir ayat itu apa Pak Peri? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nah jadi kun fayakun itu tidak seperti tukang sulap ya, tidak simsalabim, kun fayakun aya maneh langsung hari aya kene kan, tidak begitu. Nah kun fayakunnya itu dalam takdirnya tadi, dalam grand desainnya itu kun fayakun ya, dalam perencanaan Allahnya kun fayakun. Tapi ketika mewujudkan perencanaannya itu berproses, ada proses embriologi kalau menciptakan manusia, ada proses biologi menciptakan langit alam semesta, itu ada proses fisika ya tadi itu Big Bang tadi kan. Asalnya langit dan bumi itu menyatu merupakan bola gas, itu disebut di dalam surah Al-Hijr Al-Anbiya ya, ada penjelasannya bahwa alam semesta ini terdiri asalnya menyatu, langit dan bumi itu menyatu kemudian meledak yang disebut dengan ledakan dahsyat tadi, kemudian lahirlah planet-planet, lahirlah planet bumi yang menjadi tempat hidup manusia. Nah Allah menciptakan kita kemudian menempatkan kita di planet bumi juga adalah kehendak Allah ya. Kenapa manusia tidak ditempatkan di planet Jupiter misalnya? Kenapa manusia tidak ditempatkan di planet Mars? Terus diajar bu, diajar astronomi,